Kami tahu nggak ada yang pernah sia-sia ketika kami ada dalam hadirat-Mu ya Bapa. Hadirat-Mu yang akan membawa kesembuhan. Hadirat-Mu yang membawa kebebasan, kemerdekaan dalam kehidupan kami. Hadirat-Mu yang akan senantiasa memberikan kelegaan dan kekuatan yang baru kepada setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berfirmanlah buat setiap kami ya Bapa. Biar firman-Mu menuntun kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Bapa. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman Tuhan yang murni dan yang rohani. Sehingga kami percaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Kami pulang dari worship night ini ya Bapa. Hidup kami gak akan pernah sama lagi. Yang lemah akan dikuatkan. Yang berkekurangan Tuhan akan cukupkan. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan. Bahkan yang punya masalah, Tuhan akan berikan jalan keluar dan kemenangan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua. Bagaimana kabarnya? Wih. Luar biasa Bapak Ibu ya. Saya melihat ada beberapa di antara saudara yang sedang berjalan di bukit-bukit berbunga. Dan saya juga melihat ada beberapa di antara saudara yang berjalan dalam lembah-lembah kekelaman Bapak Ibu. Ya, tapi apapun persoalan yang kita hadapi, saya percaya Tuhan Yesus tetap baik dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan dulu dong. Oke Bapak Ibu, hari ini saya berdoa Bapak Ibu ya. Apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya buat saya sampaikan Bapak Ibu. Saya hanya ingin menjelaskan satu kata ini aja Bapak Ibu. Ya, dalam bahasa Ibrani itu namanya karah. Katakan sama karah. Oke. Bapak Ibu pernah jalan-jalan ke puncak gak? Tahu puncak gak puncak? Tahu puncak ya? Gak tahu, orang Bandung gak tahu puncak ya. Kalau kami Jakarta tuh biasanya jalan-jalannya ke puncak Bapak Ibu. Ya. Saya pernah Bapak Ibu ya ke puncak Bapak Ibu itu H+1 lebaran Bapak Ibu ya. Jadi gereja teman saya tuh ada retret Bapak Ibu. Ada 5 pembicara yang diundang untuk mengisi retretnya Bapak Ibu. Saya jalan dari rumah jam 4 pagi sampai puncak pas jam 7 pagi Bapak Ibu. Karena acaranya masih lama, saya nongkrong dulu lah di Bumi Aki Bapak Ibu ya. Dari Bumi Aki jam 12 siang sampai tempat retret besok pagi jam 5 Bapak Ibu. Tidur saya di mobil Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tahulah kalau Bapak Ibu ke puncak tuh ada kalanya tuh jalanan begitu rumit, begitu ruwet, stagnasi, macet di mana-mana Bapak Ibu. Dan biasanya dalam situasi dan kondisi yang seperti itu Bapak Ibu biasanya polisi membuat sebuah rekayasa lalu lintas Bapak Ibu. Jalanan yang tadinya macet, ruwet, rumit, stagnasi Bapak Ibu, dibikin satu arah untuk memperlancar jalan di puncak kembali. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bapak Ibu sadar gak bahwa dalam kehidupan kekristenan kita, Tuhan pun mampu membuat rekayasa dalam kehidupan kita. Saudara yang sedang bergumul, apapun persoalan saudara, persoalan rumah tangga, persoalan di kantor, persoalan bisnis, persoalan kesehatan saudara, apapun yang saudara hadapi, percayalah bahwa Tuhan mampu membuat sebuah rekayasa. Sehingga bisnis kita yang tadinya stuck, kesehatan kita yang tadinya sakit-sakitan, apapun itu Tuhan mampu menyatakan kebaikannya dalam kehidupan saudara. Dan itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Waktu pertama kali Yusuf mendapatkan mimpi berkas-berkas, ya orang tuanya, abang-abangnya sujud menyembah berkasnya dia, ya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, beberapa waktu kemudian dia diajak ke padang Bapak Ibu. Dia mau dibunuh. Gak jadi dibunuh, dijual menjadi budak. Saudara tahu gak? Apa sih modal Yusuf masuk Mesir? Saudara tahu gak apa? Yang tahu angkat tangan. Kalau jawabannya benar nanti pulang ketemu saya kasih angpau saudara satu orang 100.000. Kalau benar, kalau salah ya satu-satu mesti kasih saya angpau 100.000 dong.
Iya kan? Hah? Saudara tahu apa modal Yusuf masuk Mesir? Modal Yusuf tuh cuman cawat. Do you know cawat? Nggak tahu ya. CD. CD nggak tahu juga. Kolor. Iya. Modal Yusuf cuma cawat Bapak Ibu. Saudara pernah lihat patung Yesus di kayu salib nggak? Pakai apa Yesus itu? Pakai cawat. Karena apa? Karena budak di zaman itu nggak boleh pakai jubah Bapak Ibu. Pakaian budak itu adalah cawat. Jadi modal Yusuf masuk Mesir itu cuma cawat Bapak Ibu. Hari ini saya mau kasih tahu kepada saudara, apapun persoalan yang saudara hadapi, kalau modal saudara jauh lebih banyak daripada modal Yusuf, harusnya pengharapan saudara jauh lebih tinggi daripada Yusuf. Yusuf masuk Mesir modal cawat Bapak Ibu. Betul nggak Bapak Ibu? Sehingga apa yang terjadi? Singkat cerita Tuhan bikin rekayasa dalam kehidupan Yusuf Bapak Ibu. Iya kan? Sehingga dia diangkat menjadi raja muda. Orang kedua tertinggi di Mesir Bapak Ibu. Bahkan abang-abangnya Bapak Ibu, ketika bapak mereka meninggal, abang-abangnya berpikir begini, oh mungkin selama ini Yusuf tidak membalaskan dendamnya kepada kita karena masih ada bapak. Sekarang bapak udah mati nih. Menurut Bapak Ibu, kira-kira Yusuf bisa nggak bikin 12 sumur, abang-abangnya dimasukin satu-satu situ? Mampu nggak dia? Mampu Bapak Ibu. Tapi Yusuf katakan apa? Ini perkataan Yusuf yang paling terkenal, Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kalian boleh mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan kebaikan untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Yang mengerti katakan amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, orang boleh mereka-rekakan yang jahat kepada kita Bapak Ibu. Tapi Tuhan mampu mengubah apa yang apa yang orang lain mau jahatin kita, Tuhan ubah menjadi kebaikan dalam kehidupan setiap kita Bapak Ibu. Ya, coba kita buka Alkitab kita, Roma 8 ayat yang ke-28. Ini ayat favorit orang Kristen, ya kan? Bapak Ibu hafal? Ya, tahu nggak ayat ini? Ya kecuali Bapak Ibu baru bertobatnya semalam. Kalau baru semalam nggak tahu ya kan, tapi kalau udah bertobat lama tahu ya kan. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa apa katanya? Allah turut bekerja. Katakan sama-sama turut bekerja. Kata turut bekerja dalam bahasa Yunani dipakai kata sunageo Bapak Ibu. Yang artinya Allah bukan hanya sekedar ingin membuat saudara jadi pribadi yang jauh lebih baik. Bukan hanya sekedar membuat saudara menjadi pribadi yang jauh lebih dahsyat. Tapi Tuhan mau mengangkat kehidupan saudara supaya kehidupan saudara jauh lebih terhormat. Katakan sama-sama terhormat. Itulah yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Saya ini bukan siapa-siapa, sampah masyarakat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan bikin rekayasa yang luar biasa dalam kehidupan saya. Sehingga Tuhan ambil saya dari kubangan got Bapak Ibu. Tuhan angkat dan tempatkan saya di tempat yang terhormat sunageo. Ya kan? Dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Katakan sama-sama kebaikan. Kata kebaikan dalam bahasa Yunani ini pakai kata agatos, ya kan? Katakan sama-sama agatos. Tuhan ingin menyatakan kebaikan. Kebaikannya bukan kebaikan versi saudara, kebaikannya versi Tuhan. Aminnya dikit nih. Karena kita maunya kebaikannya versi kita mulu ya. Bener gak? Diberkati Tuhan, dijaga Tuhan. Ya kan? Muda sukses, tua bahagia, matinya. Itu yang kita mau, ya kan? Suami baik, istri manis, anak-anak sukses. Itu kan kita mau Bapak Ibu, betul gak sih? Masalahnya kebaikan yang Tuhan mau kasih kepada kita bukan versi saudara. Kebaikannya tuh versi Tuhan Bapak Ibu. Oke? Bapak Ibu apakah ide ini cuma ada dalam perjanjian baru? Enggak Bapak Ibu, ternyata ide ini juga ada dalam perjanjian lama. Coba kita buka Alkitab kita lagi, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11, saudara tahu siapa yang menulis kitab Pengkhotbah? Siapa yang suka baca kitab Pengkhotbah? Agak jarang ya. Memang banyak orang Kristen agak
kurang suka baca kitab pengkhotbah karena waktu kita baca kitab pengkhotbah tuh seakan-akan pengharapan kita mati. Karena Salomo berkata segala sesuatu sia-sia kan gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu baca benar baik-baik kitab pengkhotbah ini ada begitu banyak mutiara kebenarannya Bapak Ibu. Ya. Salomo ini bukan hanya sekedar raja hebat Bapak Ibu. Ini raja yang luar biasa. Kenapa? Karena kenikmatan dunia mana yang belum pernah dia coba Bapak Ibu. Halo? Benar gak? Menurut Bapak Ibu istrinya Salomo berapa? Hah? Istrinya Salomo 700. Belum lagi ditambah gundiknya 300. Total berapa? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Seceng. 1000 Bapak Ibu. Itu waktu saya masih belajar Bapak Ibu belajar Alkitab. Saya ngebayangin punya istri 1000 Bapak Ibu ya kan. Itu kalau Salomo menggilir istrinya 1 hari 1. Itu 3,5 tahun kemudian baru kembali ke istri yang pertama Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Ya kan mungkin dia lupa istri yang pertama mukanya model kayak gimana Bapak Ibu. Benar gak Bapak Ibu? Ini raja luar biasa. Kalau Salomo menggilir istrinya 1 hari 3. Saya gak ngerti Pak Caca ya kan. Berapa saset kuku bima gingseng mesti dia konsumsi Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya. Ini raja hebat Bapak Ibu ya kan. Bukan hanya sekedar punya hikmat yang luar biasa. Tapi kekayaannya, waduh tajir melintir Bapak Ibu. Saya mau nanya, Bapak Ibu pernah ketemu orang kaya gak yang menurut Bapak Ibu kaya dah? Pernah ketemu gak? Kesian nih jemaat ini ya. Hah? Saudara waktu saudara ketemu orang yang menurut saudara paling kaya, begitu saudara mampir ke rumahnya, lihat kekayaannya, saya mau nanya, ada gak di antara saudara yang pingsan lihat kekayaannya? Ada gak? Belum ada, saya mau kasih tahu, berarti itu orang belum kaya. Alkitab mencatat ini ratu dari negeri Sheba, katakan sama-sama ratu. Ini bukan gembel Bapak Ibu, ini ratu. Ya, terbiasa tinggal di istana, terbiasa dengan kemewahan. 1 hari ratu dari negeri Sheba, dia dengar hikmatnya Salomo. Dia dengar kekayaan Salomo, penasaran dia. Maka ratu dari negeri Sheba bersama dengan gerombolannya, begitu sampai di istana Salomo, Alkitab mencatat napasnya hampir putus. Hampir semaput Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu, Salomo bukan sekedar kaya. Orang Manado bilang, kaya pekaya. Katakan sama-sama kaya pekaya. Kalau orang Manado bilang kaya itu belum kaya. Tapi kalau kaya pekaya, tajir melintir Bapak Ibu. Dalam hikmatnya, dalam kebesarannya, dalam kekayaannya. Dia menuliskan sebuah pesan untuk orang-orang di dalam perjanjian baru. Saudara dan saya. Apa katanya? Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Lagi. Kata-katanya bagus ya Salomo ya, puitis banget, bener gak Bapak Ibu ya? Lagi aku melihat di bawah matahari. Waktu pertama kali saya baca ayat ini, saya ingatnya Ari Lasso. Mengejar matahari Bapak Ibu ya. Lagi aku melihat di bawah matahari. Apa katanya? Bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Saudara pernah lihat lomba 17 Agustus gak? Lomba balap karung. Saya mau nanya, yang menang itu yang mana? Yang cepat Bapak Ibu. Ya, saya kenalnya cuma Pastor King. Contoh ya Pastor King ya. Pastor King kalau kita adu lomba lari sama manusia tercepat di dunia, Usain Bolt. Saya mau nanya, saudara pegang Pastor King apa Usain Bolt? Saya tetap pegang Pastor King. Karena saya percaya firman Tuhan, kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Yang mengerti katakan haleluya. Iya kan? Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Pastor King, kita adu tinju sama Mike Tyson. Saudara pegang siapa? Udah mulai cerdas jawabannya. Kenapa? Karena kita percaya firman Tuhan. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang
kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Saudara boleh cerdas Bapak Ibu. Ya, titel saudara S1, S2, S3 belum tentu saudara bisa kaya. Benar gak Bapak Ibu? Bahkan saya ketemu ada orang-orang yang lulusan SMP. Kekayaannya tajir melintir Bapak Ibu. Lulusan SMP. Bahkan yang S2 kerjanya sama dia Bapak Ibu. Halo? Saudara boleh cerdas, belum tentu bisa kaya. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Kenapa Bapak Ibu? Perhatikan baik. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Katakan sama-sama, waktu dan nasib dialami semua manusia. Oke, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia jelek terjemahannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mempelajari Alkitab Septuaginta itu Alkitab bahasa Ibrani yang diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kata waktu dan nasib itu dipakai kata kronos dan kairos. Katakan sama-sama kronos. Katakan sama-sama kairos. Oke. Kalau Bapak Ibu belajar teologi bahasa asli Alkitab, ada 3 jenis waktu menurut Alkitab. Yang pertama adalah waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan apa? Ulang. Waktunya Tuhan apa? Salah Bapak Ibu. Waktunya Tuhan bukan kairos. Waktunya Tuhan aion neos. Katakan saya aion. Pernah ke BSD? Di ujung BSD ada mall gede banget tuh, namanya apa namanya? Tulisannya mirip kayak begitu. Aionios, oke? Waktunya Tuhan itu kekal. Waktunya Tuhan itu gak ada besok, gak ada kemarin. Waktunya Tuhan selalu hari ini. Yang mengerti katakan amin. Jadi kapan waktu terbaik saudara bertobat? Waktunya Tuhan hari ini. Kapan saudara mesti melayani? Kapan? Hari ini. Waktunya Tuhan apa? Aionios. Kata waktu yang kedua adalah waktunya manusia. Itu kronos. Dari kata kronos kita dapat kata kronologi. Urutan waktu manusia. Manusia terpenjara dengan waktu Bapak Ibu. Makanya kalau saudara pergi ke pemakaman, ada batu nisan, ada tahun lahirnya, ada tahun matinya Bapak Ibu. Kenapa? Manusia dibatasi sama waktu Bapak Ibu. Oke. Waktunya Tuhan apa? Aionios. Waktunya manusia apa? Ada satu kata lagi yang menjelaskan tentang waktu. Namanya kairos. Apakah yang dimaksud dengan kairos? Kairos adalah waktunya Tuhan yang kekal yang menembus masuk ke waktunya manusia yang terbatas. Itu namanya kairos. Atau yang biasa saya sebut dengan momentum. Katakan sama-sama momentum. Oke? Kata momentum dalam bahasa Ibrani dipakai kata kara. Katakan sama-sama Q, A, R, A, H. Apa? Kara. Amin. Jadi gini Bapak Ibu, saudara boleh kuat, saudara boleh cepat, saudara boleh cerdas, tapi belum tentu hidup saudara bisa sukses. Hidup saudara bisa lancar Bapak Ibu. Kalau saudara gak pernah mendapatkan karah yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Halo? Apakah yang dimaksud dengan karah? Karah adalah, dengar ini baik-baik. Karah adalah rekayasa ilahi yang Tuhan kerjakan dalam anugerahnya. Supaya setiap kita bertemu dengan orang yang tepat. Di waktu yang tepat. Di tempat yang tepat. Supaya saudara mengalami pengalaman rohani yang tepat. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu. Persoalan boleh ada Bapak Ibu. Saya mau nanya, siapa di dunia ini yang gak punya persoalan? Cuma orang mati. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Lu mau hidup tanpa masalah? Ya udah lu mati aja lah kan. Betul gak Bapak Ibu? Selama kita masih hidup di dunia ini Bapak Ibu, masalah tuh ya kadang-kadang masalah kita gak usah cari-cari Bapak Ibu. Dia bisa datang dengan sendirinya. Makanya orang yang paling bodoh dalam dunia ini adalah
orang yang suka cari-cari masalah Bapak Ibu. Kadang-kadang masalah nggak perlu cari, dia bisa datang. Bahkan dia datang nggak sendirian. Bahkan sama teman-temannya Bapak Ibu. Yang mengerti katakan haleluya Bapak Ibu. Tetapi dalam setiap pergumulan kita bisa mendapatkan karah. Kita bisa mendapatkan anugerah Tuhan Bapak Ibu. Itu sebabnya dalam dunia ini enggak ada yang perlu kita sombongin Bapak Ibu. Saudara boleh kuat, saudara boleh cepat, saudara boleh cerdas. Tapi belum tentu saudara bisa menangkap kairos yang daripada Tuhan. Belum tentu saudara bisa menikmati karah yang daripada Tuhan Bapak Ibu. Ada amin Bapak Ibu. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud Bapak Ibu. Kalau sudah mempelajari kisah tentang Daud, Daud adalah anak yang dilupain sama bapaknya. Nggak disayang sama bapaknya. Ada begitu banyak kisah yang menceritakan bagaimana Daud diabaikan oleh keluarganya. Salah satu cerita yang terkenal adalah ketika Samuel pergi ke rumah bapaknya Isai. Bapaknya Daud namanya Isai untuk mengurapi salah satu anak Isai. Halo? Ketika Samuel datang ke rumah Isai, semua anaknya dipajang Bapak Ibu. Semua anaknya yang the best, yang terbaik. Kenapa? Karena mereka semua rata-rata sekolah militer Bapak Ibu. Perawakannya tinggi, gagah, badan six pack, ganteng. Bahkan Samuel sempat terkecoh, sempat tertipu dengan perawakan daripada abang-abangnya Daud Bapak Ibu. Ya Tuhan, benarkah yang ini yang akan menjadi raja? Tuhan bilang bukan. Karena Tuhan berkata, manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu. Iya kan? Bahkan sampai semua anak yang dipajang sama Isai, nggak ada satupun. Bahkan sampai Samuel mesti nanya sama Isai. Isai, ini anak lo udah semua nih Isai. Udah, bayangin bapaknya sendiri aja lupa masih Daud Bapak Ibu. Ya kan? Lu coba inget-inget lagi, ini gak ada yang Tuhan pilih. Masih ada gak anak lu? Masih ada yang paling bontot. Lagi menggembalakan 1000 kambing domba. Ada amin? 2-3 ekor Bapak Ibu. Betul gak sih? Daud dilupain sama keluarganya Bapak Ibu. Ini kalau ada anak muda nih tante nih, zaman sekarang gak disayang sama bapaknya, dilupain sama bapaknya. Kalau nggak narkoba, geng motor pasti itu. Bener nggak Bapak Ibu? Iya kan? Saya pelayanan anak muda 15 tahun Bapak Ibu. Saya udah ketemu dengan anak-anak muda yang nggak dipedulin sama keluarganya, udah dibuang sama keluarganya. Mereka mau bunuh diri lah, mau silet tangannya lah, mau nabrakin dirinya ke mobil lah. Kenapa? Karena nggak disayang Bapak Ibu. Tapi saudara lihat Daud Bapak Ibu. Sekalipun dia dilupakan sama bapaknya, sekalipun gak disayang sama keluarganya, tapi Daud tetap taat sama bapaknya Bapak Ibu. Halo? Apalagi waktu Isai minta tolong sama Daud. Ut, kan namanya Daud, masa kan gak enak. Ut, lu tolong nih anterin makanan buat abang-abang lu di medan pertempuran. Suruh nganterin apa? Saya mau nanya, kalau disuruh nganterin makanan, yang dibawa Daud rantang atau senjata? Rantang Bapak Ibu, katakan sesama rantang. Benar gak? Saya mau nanya, Daud taat gak? Dia bawa gak tuh rantang? Bisa gak di tengah jalan Daud ngedumel? Kurang ngajar nih bapak gua nih, giliran begini-begini ingat gua. Ya kan? Di tengah jalan makanannya dimakan Pak. Begitu pulang, sorry rantangnya jatuh tadi Bisa gak dia ngomong begitu? Bisa-bisa aja Bapak Ibu, betul gak sih Bapak Ibu? Tapi yang luar biasa tuh, hatinya Daud itu yang jarang bisa ditemuin sama banyak orang Bapak Ibu. Sekalipun dia dilupakan sama keluarganya, sama bapaknya gak disayang. Tapi ketaatannya tuh luar biasa. Dia tetap bawa itu rantang sampai di medan pertempuran Bapak Ibu. Dan begitu sampai di medan pertempuran, dia berjumpa dengan orang Filistin raksasa. Namanya Goliat Bapak Ibu. Yang sedang menantang tentara Israel. Goliat ngomong begini, orang-orang Israel, tentara Israel. Kita kalau perang nih amprokan banyak yang mati.
Daripada kita perang amprokan banyak yang mati, mendingan kita one by one. Katakan sama-sama one by one. Sedap, ya kan? Kalau kami kalah, kami akan menjadi budak kalian. Kalau kalian yang kalah, kalian akan menjadi budak kami. Dan saudara tahu, tidak ada satupun tentara Israel yang berani menantang Goliat, Bapak Ibu. Waktu Daud sampai di medan pertempuran, cuman bawa rantang, Bapak Ibu. Dia dengar tantangan daripada Goliat. Daud berkata, ini masih muda Pak, usia belum genap 17 ya kan. Begitu ditantang sama Goliat langsung hipertensi darah tinggi Bapak Ibu ya kan. Siapakah orang yang tidak bersunat ini yang berani menantang tentara Allah yang hidup? Wah. Daud maju ke medan pertempuran. Orang-orang pada heran Bapak Ibu. Saul pun heran Bapak Ibu. Makanya Saul kasih baju jirah. Masalahnya baju jirahnya oversize. Itu masalahnya ya kan. Kalau zaman sekarang kan pakai kaos oversize kan keren ya kan. Zaman dulu nggak bisa perang dia, kegedean Bapak Ibu. Makanya Daud menantang Goliat dengan umban yang dia bawa dan 5 batu biasa Bapak Ibu. Tapi saudara lihat ya, dengan umban biasa dan 5 batu biasa, Tuhan membuat rekayasa ilahi dalam kehidupan Daud Bapak Ibu. Dari pengembala kambing domba Bapak Ibu, ketika Daud menang melawan Goliat, begitu masuk kota Yerusalem, wanita-wanita Yerusalem punya yel-yel yang luar biasa. Saul membunuh beribu-ribu, Daud membunuh, padahal baru lawan Goliat Pak. Tapi udah disanjung-sanjung. Saudara lihat bagaimana Allah turut bekerja dalam segala keadaan untuk mengangkat Daud dari pengembala kambing domba. Tuhan jadikan pahlawan. Halo? Apa yang dimaksud dengan kara? Ya ampun. Belum 5 menit yang lalu kayaknya. Kara adalah rekayasa ilahi dalam anugerah Tuhan. Supaya kita bertemu dengan orang yang tepat. Saya mau nanya, karahnya Daud ketika Daud ketemu siapa? Konglomerat. Sorry, siapa? Ketemu siapa? Ketemu Goliat Pak, bukan ketemu konglomerat. Kalau kita kan maunya karahnya ketemu konglomerat terus ya kan. Betul gak Bapak Ibu? Enggak Bapak Ibu. Karahnya Daud justru ketemu dengan Goliat. Bahkan menurut saya, kalau Daud gak pernah ketemu Goliat, menurut Bapak Ibu kira-kira apa yang terjadi dengan kehidupan Daud? Hah? Iya jadi pemuda biasa aja, jadi pengembala biasa aja dia. Benar gak Bapak Ibu? Makanya setel dalam pikiran kita Bapak Ibu. Masalah sebesar apapun, persoalan sebesar apapun, raksasa setinggi apapun Bapak Ibu. Jangan-jangan Tuhan pakai masalah itu karena Tuhan ingin menyatakan rekayasa ilahi dalam kehidupan saudara. Tuhan bisa membalikan keadaan kehidupan saudara, yang mengerti katakan haleluya. Ada amin Bapak Ibu? Banyak contoh dalam Alkitab Bapak Ibu, betul gak? Yesus Kristus lah contohnya Bapak Ibu. Yesus Kristus Bapak Ibu itu mati di atas kayu salib Bapak Ibu. Dia bisa mati di atas kayu salib karena dihianati. Katakan saja dihianati. Ada begitu banyak orang-orang yang mau menyalibkan Yesus, membunuh Yesus. Orang-orang Farisi mereka mau membunuh Yesus. Dan saya mau kasih tahu, salib itu adalah hukuman yang paling terkutuk di zaman itu Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa terkutuk? Ini pertanyaan tolong dijawab. Kalau tahu begini, kalau nggak tahu begini. Saudara tahu kenapa salib terkutuk? Saudara mau tahu nggak? Enggak, kalau nggak mau tahu saya nggak kasih tahu. Saya udah mulai lelah menghadapi saudara ini. Saya ulang sekali lagi, mau tahu kenapa terkutuk? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Kasih tahu dong. Salib itu adalah hukuman yang terkutuk karena matinya itu pelan-pelan Bapak Ibu.
Tapi saudara lihat ya, salib yang terkutuk, yang bikin orang mati pelan-pelan. Tuhan buat sebagai sebuah tanda pengorbanan Bapak Ibu. Bahkan hari ini Bapak Ibu saudara lihat ya, pemain-pemain bola, mau Liga Champion ya kan, masuk lapangan bikin tanda salib dulu. Sedap. Betul gak Bapak Ibu? Hah? Betul gak? Cewek-cewek saya mau nanya, ada yang pakai kalung salib? Terkutuk itu, kasih saya sini. Berlian bukan? Oh bukan, gak usah ya kan. Saudara mengerti apa yang saya maksud? Tuhan mampu membalikkan keadaan saudara Bapak Ibu. Saya kasih satu contoh lagi terakhir Bapak Ibu ya, boleh gak nih Bapak Ibu? Kalau gak boleh gak apa-apa, boleh ya. Bapak Ibu pernah baca kisah tentang Rut gak? Tahu gak sih Rut? Ya, ini bukan perempuan Yahudi Bapak Ibu, ini perempuan Moab. Ya, tahu gak? Pernah baca gak? Kalau baca gak pernah minimal denger lah. Kalau denger juga gak pernah, udah keterlaluan saudara ya kan. Ya, saya kasih konteksnya supaya saudara nangkep nih ya kan. Ada pasangan suami istri, Naomi dan Elimelek. Ya, Naomi dan Elimelek punya anak Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di Bethlehem. Katakan sama Bethlehem. Saudara tahu apa artinya Bethlehem? Rumah roti. Mereka tinggal di Bethlehem, mereka tinggal di rumah roti, masalahnya mereka nggak punya roti. Kenapa mereka nggak punya roti? Karena mereka nggak punya gandumnya. Kenapa nggak ada gandumnya? Karena apa yang mereka tanam nggak bertumbuh. Mereka sedang menghadapi krisis. Mereka sedang menghadapi yang namanya kekeringan Bapak Ibu. Jadi saya mau kasih tahu hari ini Bapak Ibu. Krisis buat kita itu biasa Bapak Ibu. Betul nggak? Orang tinggal di rumah roti aja bisa nggak punya roti. Halo? Itu sebabnya Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Kilion, mereka memutuskan untuk keluar dari Bethlehem. Mereka ingin mencari pengharapan baru, kehidupan yang baru, kesempatan yang baru Bapak Ibu. Mereka pindah ke sebuah kota yang namanya Moab Bapak Ibu. Di Moab anak mereka ketemu istri. Yang pertama namanya Orpa, yang kedua namanya Rut Bapak Ibu. Mereka tinggal di Moab, ketika mereka tinggal di sana, bukan kesempatan baru yang datang. Bukan pengharapan baru yang datang. Yang datang justru malapetaka demi malapetaka. Malapetaka yang pertama, Elimelek, suami daripada Naomi meninggal dunia. Enggak cukup Elimelek meninggal dunia, Mahlon dan Kilion, anak daripada Naomi juga meninggal dunia. Yang tersisa hanya 3 janda dalam satu rumah. Itu ada bukunya tuh, Pak Yakub Nawai. Kisah 3 janda dalam satu rumah. Itu kisah tentang Naomi, Rut, dan Orpa. Naomi ini bukan janda kaya Pak. Katakan sama-sama, bukan janda kaya. Janda miskin. Elimelek tidak meninggalkan harta Pak. Jadi Naomi ini udah miskin tinggal di negara orang. Itu sebabnya Naomi memanggil menantu-menantunya. Orpa dan Rut, sini. Nih saya udah gak punya apa-apa lagi, udah miskin. Ya kan? Udahlah, kalian pulang ke rumah keluarga kalian aja. Siapa tahu kalau kalian pulang ke rumah keluarga kalian ketemu laki-laki baru, nikah. Iya kan? Karena kan gak mungkin kalian nunggu saya punya suami baru, saya punya anak, kalian nikah sama anak saya. Karena dulu ada Bapak Ibu, ya ada apa namanya, ada ya udah yang ngerti-ngerti aja deh ya. Ya, ada hukumnya Bapak Ibu, ya kan? Jadi kalau kakaknya meninggal, adiknya tuh bisa gantiin Bapak Ibu. Yang mengerti katakan amin. Ya, kan nggak mungkin. Itu sebabnya Naomi suruh pulang. Singkat cerita, Orpa pamit. Katakan sama pamit. Jadi ini pamitnya baik-baik tante. Bukan pamitnya kayak drama-drama di Indosiar Bapak Ibu. Ini dramanya baik-baik nih. Baik-baik. Pamit, singkat cerita, Orpa pulang ke rumah orang tuanya. Yang tersisa tinggal si Rut.
Ya, Naomi ngomong begini, Rut, lu gak mau pulang juga ke rumah keluarga lu? Udahlah lu pulang lah. Nah ini perkataan Rut yang terkenal dalam kitab Rut. Rut katakan begini, Mami, Mami memang bukan mami kandung, Mami cuma mami mertua. Tapi please Mami, jangan suruh aku pergi. Karena kemanapun Mami pergi, disitulah aku akan pergi. Kemanapun Mami bermalam, disitulah aku bermalam. Bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Singkat cerita, Rut tidak meninggalkan Naomi. Rut akhirnya pulang ke Bethlehem bersama dengan Naomi. Sekali lagi ya, ini Naomi bukan janda kaya. Kalau Rut ikut Naomi karena kaya, ada yang dia incar pasti itu. Yang mengerti katakan haleluya. Katakan sama-sama, Jendes, Kismin. Begitu sampai Bethlehem, apa yang terjadi Bapak Ibu? Nah ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Kita buka Alkitab kita, Rut 2 ayat yang kedua. Ini bagus nih Bapak Ibu ya, Rut 2 ayat yang kedua. Alkitab katakan apa? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Maka Rut apa katanya? Saudara lihat ya, kalau saudara mempelajari kitab Rut, struktur penulisan kitab Rut itu di mana ada nama Rut selalu disematkan identitasnya. Oke? Rut apa perempuan apa? Saudara tahu apa artinya perempuan Moab? Katakan sama-sama, Moab. Moab tuh zaman sekarang kita biasa sebut dengan ini. Kafir. Apa? Katakan, oh yang keren dong. Kafir. Moab itu apa? Kafir. Jadi nih perempuan Bapak Ibu ya, ini bukan perempuan biasa. Kafir. Orang yang tidak bertuhan Bapak Ibu. Yang kedua, janda. Katakan sama-sama, jendes. Jangan kebanyakan ngomong janda, gak enak ya. Jendes, katakan sama jendes. Saudara jangan ngebayangin janda zaman dulu tuh sama kayak janda zaman sekarang. Beda Bapak Ibu. Kalau janda zaman sekarang itu seperti Yamaha. Selalu terdepan. Wah sedap. Janda zaman dulu Bapak Ibu. Itu warga negara kelas 2. Statusnya disamakan dengan orang-orang miskin Bapak Ibu. Itu janda zaman dulu. Jadi udah kafir, janda. Miskin lagi. Dari mana saya tahu dia miskin? Dari ayat yang selanjutnya Alkitab katakan begini. Ya berkatalah Rut kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dari pekerjaannya inilah kita tahu bahwa mereka ini adalah miskin Bapak Ibu. Kenapa? Karena nanti kalau saudara baca kitab Imamat atau saudara baca kitab Ulangan, ada sebuah hukum Taurat bagi seorang petani yang sedang memanen hasil Bapak Ibu. Bagi seorang petani yang memanen hasil, ya memanen gandum, yang dia pegang dan yang dia sabit, itulah yang jadi milik dia. Oke? Sedangkan bulir-bulir gandum yang jatuh ke tanah, mereka nggak boleh ambil Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu adalah hak orang miskin Bapak Ibu. Halo? Kafir? Sebelum miskin. Jendes? Apalagi? Kismin. Ibu jangan ketawa-ketawa. Ci, saya mau nanya nih Ci. Ci kalau ketemu perempuan, udah kafir, jendes, kismin. Ini kira-kira nih perempuan nasibnya bagaimana nih? Hah? Do you know Madesu? Menurut Bapak Ibu suram gak? Suram Bapak Ibu. Iya kan? Tapi saudara lihat ya. Rut 2 ayat yang ketiga.
Ini waktu saya baca ini saya mau nangis Bapak Ibu. Pergilah Rut sampai di ladang memungut jelai di belakang. Saudara lihat ya, ini Rut bukan perempuan males Pak. Bener gak? Bisa gak si Rut ngomong begini sama Naomi mertuanya? Mami, aku kan udah ikut mami nih ke Bethlehem ya kan. Sekarang giliran mami deh yang kerja, aku malu nih. Karena semua mata memandang kepada aku. Mami lah yang kerja. Bisa gak Rut ngomong begitu? Bisa. Rut bukan seperti perempuan zaman now Bapak Ibu. Kalau perempuan zaman now tuh kebanyakan bersolek depan kaca sama joget-joget di TikTok Bapak Ibu. Ya bener ya Bapak Ibu ya, setuju ya bener. Ini perut luar biasa. Perhatikan baik. 2023 kali. Saya ini kan bukan pendeta yang aneh-aneh lah Bapak Ibu ya. Sederhana sekali saya Bapak Ibu. Ya. Saudara, satu hari saya harus melayani di ibadah sore di sebuah gereja. Minggu sore pelayanan, hari Kamis sudah ditelepon sama penjadwalnya. Pak Diter jangan lupa ya, Minggu pelayanan sore di tempat kita, siap. Kemudian saya nanya begini, Bu, nanya dong, audiensnya kira-kira umurnya berapa? Oh, dewasa muda Pak. Kalau gitu seragamnya apa? Kalau pendeta bebas Pak. Paham? Siapa yang saya layani? Dewasa muda. Bajunya apa? Bebas. Minggu sore dari rumah saya naik mobil. Dalam keadaan rapi. Saya pakai celana jeans warna hitam, sepatu hitam Bapak Ibu. Nyampe di mall masih pakai baju dalam nih Bapak Ibu ya kan. Itu baju gak saya pakai, takut lecek Bapak Ibu. Saya gantung dulu di mobil. Buka kancingnya pelan-pelan Bapak Ibu, takut lecek Bapak Ibu ya kan. Pakailah saya baju kemeja kotak-kotak Bapak Ibu. Wah keren dah Pak Cacai, ya kan. Ya kan saya pakai kemeja, set. Itu biasa saya pakai tangan panjang saya gulung. Itu kancing sampai ujung tangan Bapak Ibu. Jangankan kancing tangan, kancing leher sampai ujung. Bawa tas, set turun dari mobil. Naik ke atas, itu gereja di mall. Begitu buka lift, langsung ketemu pintu gereja. Saya kaget lihat asyirnya. Wih, kok tua-tua? Udah gitu pakai jas hitam putih, pakai dasi. Waduh, saya bilang mau perjamuan kudus apa gimana nih kan. Saya di mobil itu banyak jas Bapak Ibu, outer saya banyak. Begitu saya lihat begitu, saya mau turun balik ke mobil saya di bawah. Mau ngambil jas. Pendetanya, gembalanya ngelihat saya udah datang. Pak Diter, kenapa? Mau turun Pak ambil jas. Udah nyantai. Udah masuk saya ke gerejanya. Masuklah saya ke ruang Maha Kudus. Saudara tahu ya ruang Maha Kudus Bapak Ibu ya kan. Ngobrol sama pendetanya, wah ngalor ngidul. Satu lagu sebelum firman. Pak kita keluar Pak, oh ya siap. Pendetanya itu masih pakai jas. Begitu mau keluar, jasnya dibuka, ditaruh di ruang Maha Kudus, keluar barengan sama saya, pakai kemeja gitu. Udahlah saya naik mimbar khotbah, jeger. Sementara saya lagi khotbah, saya lihat ada orang yang usianya mungkin udah hampir 60 kali Bapak Ibu ya. Pakai jas, pakai dasi, mundar mandir Bapak Ibu ya. Kesono, ketemu temennya dibisikin temennya. Tar ke depan sini ketemu temen dibisikin. Mending ngebisikinnya duduk sambil berdiri Bapak Ibu. Kan ganggu ya Bapak Ibu, bener gak sih? Dalam hati saya, Tuhan kasih saya kesabaran Tuhan. Aduh, saya khotbah, kesono kemari. Waduh, saya bilang ganggu banget nih orang. Udahlah saya sabar, kelihatan nih pendeta sabar Bapak Ibu. Udah, selesai khotbah, turunlah saya. Doa syafaat sekarang. Saudara tahu siapa yang doa? Ya orang yang mundar mandir tadi. Doa syafaat dia. Saudara tahulah di GBI ya, doa syafaat itu kan ada urutannya kan Bapak Ibu ya. Pendeta yang melayani hari itu, imam musik, gembala sidang, gembala cabang, bangsa dan negara. Kan ada urutannya Bapak Ibu ya kan. Giliran saya dilewatin sama dia. Kagak didoain Bapak Ibu. Dalam hati saya, kok saya gak didoain ya?
Tapi saya masih positive thinking. Mungkin karena dia lupa udah tua kali ya kan. Udahlah positive thinking gitu Bapak Ibu. Selesai dia doa, gembala jemaatnya naik mau doa berkat. Saya langsung lari ke pintu pengen salaman sama jemaat. Begitu gembalanya naik, ini pendoa syafaat nyamperin saya. Berdiri depan saya. Kan awkward banget ya Bapak Ibu kan. Bener gak Bapak Ibu kan? Ngapain sih ini orang ya kan? Selesai gembala jemaatnya doa berkat. Ini jemaat masih belum keluar gereja Bapak Ibu. Di depan pintu keluar. Habis saya dimaki-maki sama dia. Tidak menghormati Tuhan kamu. Pendeta macam apa kamu? Lihat penampilan kamu. Habis saya dimaki-maki. Saya udah sujud-sujud minta maaf Pak. Saya udah diizinin sama yang ngejadwalin saya Pak. Nggak mau tahu dia Pak. Habis dimaki-maki, jemaat itu pada ngerubungin di situ. Bagus nggak masuk TikTok Bapak Ibu ya kan. Habis saya ya. Itu gembala jemaatnya lihat saya dimaki-maki. Wah langsung pendoa langsung dimasukin ruang Maha Kudus. Saya ditinggalkan sendiri di depan pintu. Ya kan. Wah trauma saya ya kan. Pengerjanya juga gak punya perasaan lagi ya kan. Nyamperin saya Pak, nih Pak tanda tangan PK-nya Pak. Ya ilah saya bilang. Habis dimaki-maki suruh tanda tangan begituan Bapak Ibu kan. Saya langsung bilang udah kasih pendoa tuh mungkin kurang duit kali dia kan. Udah saya pulang Bapak Ibu. Pulang waduh hati ini panas Bapak Ibu. Kenapa? Gak bisa balas Bapak Ibu. Saya mau nanya menurut Bapak Ibu saya bisa balas maki balik gak? Bisa gak? Tato saya satu punggung Bapak Ibu. Bisa saya balas, tapi karena saya gak bisa balas Bapak Ibu, waduh. Seninnya gembalanya telepon saya, Pak sorry Pak atas insiden kemarin Pak. Ini kita gak ngerti Pak kenapa nih orang. Saya cuma ngomongin Pak, sorry nih Pak, jadwal saya semua yang di gereja Bapak saya batalin dulu Pak, nih saya masih trauma Pak. Makan tak enak, tidur tak nyenyak Pak. 2 bulan Bapak Ibu ya kan. Satu hari lagi di mobil, tiba-tiba saya ingat lagi muka tuh orang. Emosi lagi Bapak Ibu ya. Sementara saya lagi emosi, tiba-tiba saya dengar suara di hati saya. Tuh suara ngomong begini, sederhana banget. Dia cuma ngomong begini, emang lu siapa? Begitu suara ngomong emang lu siapa langsung, tak. Oh iya, emang saya siapa ya? Saya cuma hamba Tuhan. Saya bukan siapa-siapa. Murid-murid Yesus aja dipenggal, dilemparin batu, disalib terbalik. Mereka mau tetap melayani, saya masih dimaki-maki, gak bisa tidur, gak bisa makan. Hari itu lepas pengampunan Bapak Ibu. Setahun kemudian. Penjadwal gerejanya nelpon saya lagi. Pak Dieter udah setahun nih Pak Dieter gak ke gereja kita. Pertanyaan saya juga cuma satu ya kan. Yang maki-maki saya masih ada gak? Masih ada Pak, cuman sekarang udah jinak Pak. Oh kalau udah jinak saya mau datang dah. Begitu setahun kemudian saya datang ke gereja itu Bapak Ibu. Saya ketemu sama pendoa itu. Wah dia sebagai orang tua saya lihat kerendahan hatinya Bapak Ibu. Saya kan masih muda Bapak Ibu. Wah dia sampai sujud-sujud, saya sampai gak enak Pak. Saya sampai sujud juga depan dia. Minta maaf Pak atas insiden kemarin segala macam. Oh iya Pak gak apa-apa. Dan saudara tahu gak? Dari orang yang maki-maki saya ini. Satu hari waktu saya buka gereja. Kami gak punya kursi Bapak Ibu. Kursi kami tuh hibahan dari gereja lain Bapak Ibu. Ya udah hancur-hancur Bapak Ibu. Dari orang inilah Bapak Ibu. Akhirnya dia memberkati gereja kami. 200 kursi. Dikasih gratis sama dia Bapak Ibu. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, lu siap gak dimaki-maki? Saudara percaya Allah turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan? Saudara percaya kalau saudara ketemu Goliat jangan-jangan itu karah dalam kehidupan saudara. Ada amin Bapak Ibu? Saudara percaya dia Tuhan yang baik, penuh kasih dan penyayang? Dia mampu bikin rekayasa ilahi dalam kehidupan saudara? Saudara percaya? Yang percaya boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan. Oh Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dengar ini baik. Saya merasa ada beberapa di antara kita hari ini engkau perlu anugerah Tuhan. Engkau perlu karah yang daripada Tuhan. Seberapa banyak di antara kita hari ini engkau perlu kairosnya Tuhan. Sehingga hidupmu yang sedang macet, hidupmu yang sedang ruwet, hidupmu yang sedang penuh dengan masalah. Biar hari ini Tuhan bikin rekayasa ilahi dalam kehidupanmu. Kalau itu engkau saudara orangnya, saudara boleh angkat tangan kiri saudara di hadapan Tuhan. Come on cepat, 1, 2, 3, 4. Boleh saya lihat tangan yang tinggi Bapak Ibu? Boleh saya lihat tangan yang tinggi? Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini izinkan saya dengan Pak Boni untuk berdoa mengurapi Bapak Ibu. Saudara mau Bapak Ibu? Supaya hari ini kita bisa menangkap kairos daripada Tuhan. Momentum Tuhan atas kehidupan kita. Masalah kita, sakit kita hari ini. Biar Tuhan nyatakan keajaiban dan kuasanya dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu, saya nggak tahu bagaimana nih. Apakah harus maju atau kita yang maju? Silakan Bapak Ibu maju dan kita akan berdoa. Come on Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shikiara labara labayara labara 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 labara. Shiara labayara labara 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 labara. Oh Tuhan, oh Yesus. Hidara labara 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 labayara labara labara. Biar perkenananmu turun atas kehidupan kami ya Bapa. Kuasamu, keajaibanmu ya Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berbahasa roh sebentar saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pengurapan hikmat Roh Kudus memenuhi semua kami pada malam di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terus berjalan di dalam kairosnya Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam anugerahnya, kasih karunia-Nya yang bawa pada kebaikan pada kami semua dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati umat-Mu, jemaat-Mu, pengerja-Mu pada malam ini Bapa. Diberkati berlimpah-limpah dalam keluarga, dalam kesehatan, anak-anak, pekerjaan, studimu semuanya diberkati Tuhan. Dan terus setia melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk malam hari ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Sekarang terimalah berkat anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah. Juga kuasa pengurapan hikmat Roh Kudus terus urapi kami dengan sepenuhnya. Dari malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Selamat malam. God bless. Hari Sabtu seperti biasa di sini ada menara doa. Ya, oke. Tuhan berkati berlimpah-limpah.